Kenapa saya ambil di Padang Jepang, bukan di Padang Cina? Ya, di Padang Jepang itu artinya di padang salju dan musimnya musim rontok. Ya. Roh diturunkan bentuk salju. Ya, tapi mengalir ke air sungai, tembus ke air lautan. Di situ burung tidak bisa menampung, cuma beku. Ya kan? Makanya di era yang salju itu kebanyakan orangnya agak pintar. Ya. Jepang makannya ikan yang mantah. Itu sebetulnya kebanyakan bebas dalam suatu pergaulan bercinta. Ya, suku-suku dia berubah. Karena berubah itu adalah satu keindahan yang fakta. Harus dimasak dia. Itu yang dikatakan bilang kamu itu neraka. Bukan. Itu karena dia diproses di dalam dirinya kesalahan dia. Suatu ruhnya yang nyata. Jasadnya itu yang berwarna-warni di atas. Yang pecah. Makanya di atas itu lebih indah. Makanya dimaafkan dalam satu planet itu dalam 10.000 planet. Padahal planet itu miliaran. Ya kan? Makanya surga itu diberikan 12 surga. Dan 13-nya itu adalah suatu kita di bumi diam diri. Kalau kita tidak terima kasih dalam makan kita itu. Karena malaikat itu adalah membentukkan suatu hewan. Yang tahu itu dia di luar dari pori-pori kita. Dari jaring-jaringan kita. Makanya dia pegang jaring-jaringan kita, malaikat itu. Yang cerita itu dirinya hewan dan tumbuhan itu yang membantu. Makanya dia di batas nikmat kita. Jadi roh yang kotor, roh yang salah di bumi itu jadi hampas, hancur, lebur, dimusnahkan manusia juga. Bukan dibakar, bukan ditanam percuma gitu, bukan dipeti, bukan diikat peti, salah. Makanya dikubur itu biasa, tidur biasa aja, tutup kayu biasa aja. Karena kita menghargai suatu jasadnya aja. Disitulah mudah terbongkar. Kalau kita berkunci bergembok, udah selamat. Berarti kita tidak sudi, ibaratnya itu pintu rumah dikunci. Bumi tidak menghargai. Sudah berpakaian rapi, pakai jas apapun, salah. Kita dibodohin, ya. Satu, petinya mahal, bajunya mahal, dan satu, kita formalin jasad itu. Berarti kita tidak menghargai dari perjuangannya hewan dan tumbuhan itu. Makanya ruhnya itu mati. Makanya dikatakan ruh yang mati itu adalah suatu ikan kering yang nyata. Ikan yang kering, ikan kering. Makanya beda. Ikan yang diasapin juga itu untuk ibu yang hamil bisa makan, ya kan? Itu. Makanya dia tidak bisa makan ikan sembarangan karena dia rahimnya baru terbuka. Supaya jangan itu dibikinlah pusing sama malaikat yang nyata. Supaya ruh yang kita makan dan minum itu dia tidak langsung naik ke kepala kita. Makanya kepala kita tuh lebih mulia daripada tubuh kita. Wanita memang surganya yang sama menampung. Tapi wanita itu menampung 1 anak atau 2 anak. Kalau di bumi itu menampungi ribuan atau jutaan nampungnya. Supaya manusia itu selamat. Ruh memang sakit keluarnya. Buta sekali niat aja.
seperti kita seperti jatuh bermimpi saja, bermimpi pedih, sakit. Makanya dikatakan roh itu tidak bisa keluar seperti ini, panas, perih, pedih. Pedih itulah makanya dikatakan ikan itu bisa tertutup dengan roh yang nyata di luar, makanya dia bisa beku. Setelah dipanasin baru dia bisa. Sekarang zaman canggih, kalau direbus air kan sering direbus tuh, kalau direbus itu dikasih maaf juga masih roh tuh, masih dikasih maaf. Itulah ajabmu dulu sebelum kamu bertobat. Diproses, semuanya diproses. Makanya kata kalian masuk neraka, iya diproses, direbus, nyata. Itu bukan kalau roh kita memang sudah habis. Makanya masih ada jasad, ibaratnya itu rumah. Rumah itu masih bisa diperbaiki di bumi, ya kan? Apa bedanya? Lihat aja di dalamnya ada cacing, kehidupan di dalam. Itu contohnya yang kecil, cacing yang merah. Itu hidup dalam tanah. Tuh, maksudnya gitu. Akar pun hidup ke bawah. Itu maksudnya. Masih bisa manusia itu dihidupkan, yang di atas yang menghidupkan anaknya. Saksinya apa? Air juga sama. Habis makan, habis mandi, keringat, makan, cari uang sendiri, bagus, baik, dan diri kita selamat. Kita mendapatkan ruh yang baru. Dia tidak bisa berani, karena dia bisa merubah, karena malaikat menjaga suatu hewan yang nyata itu. Hewan yang jadi saksinya. Makanya saya dulu kan bilang hampasnya, sekarang saya terbuka. Kamu terbuka, saya terbuka. Kamu tidak terbuka, saya pun tidak terbuka. Karena ilmu itu turunnya bertahap. Cuma saya simpan yang rapi. Jadi roh itu sebatas ini. Roh kita simpan ke atas. Duduk di atas. Lebih terhormat kita menunggu ibu kita. Dari sini habis dah. Roh kita simpan ke atas semuanya. Makanya mata kita tajam. Pikiran kita tidak ada lagi pikiran macam-macam. Mata kita tidak ada pikiran macam-macam. Karena roh kita simpen. Simpen itu artinya itu besi. Jadi roh yang baru itulah yang membentuk diri kita. Wajar dia di bawah kita. Karena kita menolong dia. Dan dia juga yang dibangkitkan. Makanya dikatakan di dalam kita ribuan sel, ribuan rambut. Makanya dipotong tidak sakit, tapi akarnya sakit. Ini maksudnya kita. Kita keluar tidak sakit, tapi dia harus sakit dengan diri kita. Makanya putih, akar itu putih. Kamu harus sakit ikut dengan diriku. Bukan uban kita, tapi kamu harus sakit dengan diriku. Makanya badan kita tuh sehat. Karena dia harus sakit di dalam diri kita. Karena dia tercipta dari tumbuhan dan buah-buahan dan sayuran. Lalu tercipta dari hewan, ikan-ikanan. Makanya dikatakan insan dan makhluk dan manusia. Manusia itu disebutkan manusia aja, bukan lari ke akal langsung, tidak. Karena di bawah ada kehidupan, di bawah bumi ada kehidupan, di atas adalah cahaya dalam diri kita, kepala, akal kita pintar. Karena roh kita simpun. Karena simpun itu karena kita mendudukkan ibu, menyambut ibu duluan. Makanya kepala itu keluar duluan, bukan kaki yang keluar duluan. Makanya kaki itulah yang makhluk yang nyata, roh yang nyata, yang bersalah.
Sujudlah kamu dengan dirimu, diri kita. Sujudlah kamu dengan diri dia, karena dia yang menghantarkan kamu jalan yang lurus. Itu maksudnya, bukan kita minta antar ke jalan lurus, bukan. Kita yang menghantarkan dia jalan lurus karena kita ada patokan ibu dan ayah kita. Luruslah jalan kita, baiklah diri kita, karena saksinya lagi tumbuhan dan hewan dalam diri kita. Ruh yang turun itu jangan sekali kita mengambil hak manusia. Itu bedanya. Dan jangan sekali kita mengotori diri kita sendiri di badan kita. Nikmat itu kan di bawah badan, bukan di kepala kita. Karena badan nikmat, kepala sakit, ya kan? Kalau kepalanya indah, badannya indah. Makanya hubungan itu beda. Hubungan nikah yang resmi beda, dan hubungan yang cucuri beda. Bedanya tuh roh itu baunya lebih ngeri, dicampur dengan hewan dan tumbuhan, tambah tidak enak baunya. Makanya dikatakan penyakit ketemu penyakit lagi. Dulu penyakit dulu, roh yang 10.000 hancur, kita ambil, kita didik dia, penyakit lagi kita. Makanya kita habis di bumi aja. Tidak ada surga dijanjikan. Itu maksudnya.